Ini udah benar-benar di Ramadan orang Islam dan orang Kristen atau nonis sedang rukun, soal takjil segala macam tren itu kan menggambarkan kerukunan. Tiba-tiba ada pendeta Gilbert yang statementnya itu dianggap mengolok-olok zakat dan puasa. Ini dianggap kemudian kembali memecah belah ya, nih kerukunan antar umat beragama nih. Bagi yang belum lihat videonya, ini dia videonya. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah, saya nggak ingin ikutan menghujat ya, atau balik menyerang keyakinan pendeta Gilbert yang sebenarnya mudah sekali kita lakukan gitu. Tapi saya mending ngasih paham aja, karena menurut saya pendeta Gilbert ini, mungkin juga jemaatnya, banyak yang nggak paham nih tentang Islam itu sendiri. Lalu kemudian bisa terjadi kesalahpahaman atau tidak pengertian yang kemudian menjadi olok-olok seperti tadi. Contoh soal zakat, seolah-olah orang Islam itu pelit ya, atau ibadah sosialnya itu pelit cuma 2,5% gitu. Sementara kalau orang Kristen 10%. Itu sebenarnya nggak benar juga gitu. Zakat 2,5% itu hanya satu varian aja. Ada juga zakat yang 10%, misal zakat petani ketika tidak memakai alat itu, hanya mengandalkan air hujan itu setiap panen kena 10% gitu. Ini belum kita ngomongin soal wakaf, ngomongin soal sedekah dan lain sebagainya gitu. Lalu sebenarnya nggak apple to apple juga gitu kalau zakat mau dibandingkan dengan perpuluhan gitu. Zakat itu nggak dimakan sama pendeta, nggak dimakan sama ustadz gitu. Dia itu dibagi untuk fakir miskin dan lain sebagainya, itu ada kategorinya. Pemuka agamanya sendiri nggak ngambil, itu untuk fakir miskin nih. Sementara kalau perpuluhan, harusnya ya untuk fakir miskin juga kalau setahu saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Tetapi dari tanggapan dari umat Kristen sendiri justru mempertanyakan itu perpuluhan itu banyak dipakai pendetanya untuk hidup-hidup mewah. Ini bukan kata saya ya, bukan kata teman-teman Muslim, tapi justru dari teman-teman Kristen sendiri yang banyak sekali mempertanyakan perpuluhan itu dan gaya hidup mewah pendetanya, termasuk Pak Gilbert ini. Kalau nggak salah silahkan di-searching sendiri, itu muncul semua tuduhan-tuduhan, kasus-kasus yang itu saya nggak mau bahas ya, biar itu jadi internal, perdebatan internal mereka sendiri gitu. Dan kalau ada ustadz yang kaya raya segala macam itu ada, yang bermewah-mewah ada, itu dan itu tidak layak untuk dicontoh di kali. Tapi mereka tidak ngambil dari zakat, biasanya dari honor ceramah dan lain sebagainya, itu dari dibantu penguasa segala macam lah, itu juga nggak layak diteladani ya. Yang benar tuh ustadz ya sederhana gitu kan, walaupun tidak dilarang untuk kaya. Kalau mau kaya ya harus bisnis gitu, jangan kaya dari jemaah. Itu masih banyak sebenarnya kalau kita mau zakat, mau bahas soal zakat itu. Dan itu nggak akan, dia nggak paham sama sekali gitu. Karena mau kita kalau kuliah saja, itu bahasan tentang zakat, fikih zakat tuh bisa 1 semester sendiri gitu dibahas gitu kan. Kemudian soal sholat itu.
Nah, kenapa sih harus kemudian mengolok-ngolok sholat gitu kan? Ini kan tiang agamanya bagi orang Islam gitu. Dia olok-olok, wah pokoknya gestur dengan gestur terus diketahui oleh jamaahnya. Jadi nggak hanya pendeta ini, tapi jamaahnya juga mengetahui gitu. Loh, apa yang salah dengan sholat gitu loh? Berat sholat. Itu kan bagi pendeta ini yang merasa kok, dia kan maaf ya, badannya sangat obesitas ya. Mungkin dia merasa kalau sholat tuh harus gerak itu berat. Lalu kemudian duduk dilipat tuh berat tuh. Dia nggak sadar bahwa banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa gerakan sholat ini baik bagi kesehatan gitu. Ya orang Islam sendiri banyak juga yang kemudian nggak kuat begitu. Ya mungkin dulu baru tobat setelah tua, setelah obesitas, jadi nggak bisa duduk di situ, nggak bisa gerak-gerakan itu. Tenang, di Islam itu agama yang memudahkan, tidak menyulitkan seperti kata Kanjeng Nabi. Yaitu kalau kamu tidak bisa sholat dengan gerakan yang sempurna itu, bisa duduk gitu, nggak bisa berdiri bisa duduk. Kalau duduk pun nggak bisa berbaring gitu. Kalau berbaring pun nggak bisa, malah disolati. Jadi sholat itu sangat fleksibel gitu, bisa dengan gerakan isyarat saja gitu kan. Bahkan ini banyak manfaatnya yang diteliti seperti manfaat yoga. Nah, banyak juga loh orang-orang yang tidak melaksanakan sholat kemudian ikut senam, ikut yoga yang sebenarnya rela membayar gitu kan. Berarti kan kalau di Islam malah diwajibkan gitu. Jadi orang diajak untuk hidup hidup sehat gitu. Kalau dari efek kesehatan ya, belum spiritualitas ini kita nggak bahas karena kan nggak percaya. Kemudian soal wudhu gitu kan. Ya seolah-olah orang ini wudhu, itu bagus, itu kan mengajarkan kebersihan ya. Dulu di abad pertengahan itu kan waktu itu Spanyol masih dikuasai Islam ya. Itu banyak orang Eropa yang lain tuh heran gitu. Di Eropa itu raja-raja itu berbau nggak tidak sedap, makanya kemudian ditemukan parfum segala macam ya. Karena jarang mandi segala macam. Nah, sementara di Spanyol atau di Andalusia itu petani pun yang kerjanya berkeringat itu mereka itu baunya seger gitu. Terus ditanya kenapa? Karena di Islam itu ada kewajiban untuk mandi besar, mandi, dan ada juga wudhu sebelum sholat gitu. Minimal orang yang jarang mandi di Eropa pun kalau beragama Islam waktu itu, dia akan wudhu 5 kali sehari minimal gitu. Dan itu akan membuat dia lebih bersih dibanding orang-orang di zamannya. Ini banyak orang sarjana barat yang kemudian justru mengagumi ini, konsep wudhu. Itu baru konsep fisiknya ya, belum secara spiritualitasnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kembali lagi soal zakat dan sholat itu kalau di Islam memang itu adalah bagian dari rukun Islam. Makanya kemudian kalau ini juga menunjukkan bahwa orang Islam itu tidak hanya beribadah vertikal kepada Tuhan, tapi juga beribadah sosial. Makanya di Al-Quran setiap ada perintah untuk laksanakanlah sholat, itu selalu diikuti perintah untuk bayar zakat. Gitu. Jadi kalau kamu mau soleh doang, di Islam itu nggak cukup, tapi kamu juga harus soleh secara sosial, harus membantu sesamamu, membantu lingkunganmu, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi panjang sih sebenarnya kalau mau belajar tuh banyak sekali, dan jauh dari yang dikatakan oleh pendeta ini. Gitu. Makanya saya menyayangkan, saya lebih melihat ini adalah orang yang bodoh yang tidak tahu, makanya di video ini saya nggak ikut menghujat, tapi saya ikut kasih tahu. Mungkin teman-teman non-muslim yang pengen tahu lebih lanjut, mungkin bisa nanya ke saya juga. Walaupun saya bukan ustadz, insya Allah saya ngerti juga lah dikit-dikit gitu. Kalau dibahas di video ini terlalu panjang ya, nanti detail-detailnya gitu. Tapi untuk kasus seperti ini, saya kira di Indonesia janganlah terjadi lah gitu. Ya ada ustadz-ustadz banyak bahkan yang juga sering mengejek-ngejek agama yang lain itu. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk bahwa agama lain cuma balas-balas, itu bahaya. Kalau itu terus dibiarkan, seperti ini dibiarkan, itu bahaya. Mending kayak kemarin tuh war takjil yang lucu-lucuan, yang rukun gitu. Tapi kalau lejek-mengejek ini biarkan tuh bahaya gitu. Saya juga nggak setuju dengan ustadz Islam yang kemudian menjelek-jelekan agama Kristen dan lain sebagainya gitu. Nggak setuju gitu. Bahayanya di mana kalau kayak gini, kita bisa jadi konflik loh. Kita udah sering mengalami konflik. Makanya kemarin Gilbert itu kemudian minta maaf kepada Pak JK. Itu menurut saya ada simbol yang menarik itu. Karena apa? Dulu ketika orang Kristen dan orang Islam bunuh-bunuhan di Poso dan lain sebagainya, Pak JK adalah orang yang kemudian mendamaikan mereka lewat deklarasi Malino dan lain sebagainya gitu. Pak JK kecewa sekali tuh sama Gilbert. Karena apa? Kalau ini dibiarkan, ini ada bara dalam sekam gitu. Ini bisa muncul lagi, itu kan bahaya gitu. Dan kalau sudah bahaya, sudah terjadi misal konflik bunuh-bunuhan segala macam, gue yakin orang-orang seperti Gilbert ini akan kabur duluan gitu. Yang kasihan apa yang nggak ikut-ikutan tapi ikut kena dampaknya gitu. Ya semoga ini nggak terulang kembali di agama manapun lah gitu.